Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bil ilmi yarfa'u man yasha wa bil jahli yahdimu man yasha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sunnati wal wafa, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah. Di beberapa hari Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita daripada kenikmatan, daripada nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah kita dapat istiqamah untuk kita selalu duduk thalabul ilmi, berada di bulan Ramadan dengan kita berada selalu di posisi thalabul ilmi. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam episode ini kita akan membahas tentang arkanus siyam, rukun puasa. Tentu kita ketahui bahwasannya pemirsa dimanapun Anda berada, apapun bentuk ibadahnya, sholatkah iya, hajikah iya, umrohkah iya, tentu di mana ada ibadah, di situ pasti ada yang namanya rukun. Maka apa pengertian daripada rukun? Rukun merupakan daripada sesuatu yang mengesahkan sebuah ibadah dan ia bagian daripada ibadah tersebut. Beda dengan syarat. Ia mengesahkan ibadah tersebut, tapi ia tidak masuk dalam kategori pelaksanaan di dalamnya. Contoh kecil daripada sebuah rukun yang akan saya berikan contoh, yaitu dalam masalah arkanus sholah. Contoh daripada rukun sholat. Tentu daripada rukun sholat, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, dan sebagainya. Bahwasannya di antara rukun sholat yang banyak seperti itu, di antaranya adalah membaca suratul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Tentu membaca surat Al-Fatihah, tatkala kita baca, kita berada di dalam sholat. Maka dinamakan daripada membaca suratul Fatihah bagian daripada rukun sholat. Mengesahkan itu sholat dan ia berada di dalam pelaksanaan itu sholat. Beda dengan syurutus sholat. Syarat-syarat yang menyebabkan sholat itu sah. Di antara syarat-syaratnya adalah yang disebut dengan at-taharah, adanya wudu. Kalau kita perhatikan pemirsa, di mana wudu kita letakkan? Di dalam sholatkah atau di luar sholatkah? Tentu jawabannya sebelum sholat kita berwudu. Artinya berwudu berada di luar sholat. Maka itulah perbedaan antara rukun dan syarat. Rukun mengesahkan ibadah dan ia bagian daripada ibadah tersebut di dalamnya. Syarat mengesahkan itu ibadah, tapi ia bukan bagian yang berada di dalam ibadah tersebut. Maka tatkala kita akan membahas daripada arkanus siyam, tentu rukun-rukun puasa yang kita bahas merupakan sesuatu yang berada di dalam puasa tersebut. Maka yang pertama daripada rukun puasa yang disebut an-niyah, mengerjakan niat. Maka niat di dalam puasa, yang mana puasa yang kita lakukan hingga detik ini, pada hari ini merupakan yang disebut dengan shaumul fard, puasa fardu. Karena di sana ada yang disebut dengan shaumun nafal, yang disebut dengan puasa sunnah. Dan itu mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Yang pertama daripada kita akan membahas yang disebut dengan an-niyat. Kenapa di semua ibadah terdapat letak pertama rukunnya adalah niat? Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua ibadah, semua pekerjaan yang dipandang oleh Allah adalah tergantung niat daripada seseorang. Maka tatkala kita masuk di bulan puasa Ramadan, maka yang pertama rukun yang diberikan oleh para ulama fikih, bahwasanya an-niyat, niyah itulah yang menjadi patokan pertama seseorang di dalam mengerjakan puasa. Adapun puasa fardu, perbedaannya dengan puasa sunnah. Adapun puasa fardu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, dan shaumul qada, puasa qada. Maka yang pertama, bahwasanya niat di dalam puasa fardu itu dilaksanakan harus bit-tabyid, diinapkan, dikerjakan di waktu malam harinya. Baik kita mau tatkala niat mau jam 7 malam, atau nanti setelah sholat tarawih dengan witirnya kita baru niat, atau nanti di jam 12 malam kita baru melafadzkan niat, ya bahkan nanti kita mau sahur jam 4 atau jam 3 baru kita melaksanakan niat,
Itulah yang disebut dengan menginapkan niat di waktu malam. Karena syarat daripada puasa yang fardu, karena merupakan rukun daripada puasa fardu, harus niat tersebut diinapkan. Maka tatkala kita sudah menginapkan niat, maka itu sudah termasuk daripada kita melaksanakan rukun puasa yang berbunyi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Adapun puasa sunnah, niatnya beda dengan puasa fardu. Boleh dilaksanakan di waktu malam hari seperti puasa fardu, atau tatkala bangun pagi ia belum ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, ia bilang, oh saya kalau gitu pagi mau puasa sunnah Senin, saya mau puasa sunnah hari Kamis, atau puasa Ayyamil Bid dan sebagainya. Selama ia belum masuk daripada makan apapun, dan yang kedua syaratnya sebelum tergelincir matahari, dia niat tatkala itu, dibolehkan dalam melaksanakan puasa sunnah. Beda dengan puasa wajib yang niatnya harus dari malam hari. Yang kedua daripada rukun puasa yang disebut dengan tarkul mufattirat, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Menahan diri dari makan dan minum mulai daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi pemirsa, kalau hanya saja kita menahan agar tidak makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, insya Allah ini merupakan sesuatu hal yang terbiasa. Artinya tidak terlalu sulit. Maka tatkala puasa inilah bukan hanya sekedar menahan makan dan minum dari terbitnya matahari sampai terbenamnya waktu matahari, akan tetapi yang lebih penting daripada kita untuk meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Itu yang disebut dengan al-muhbitat, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dapat meninggalkan atau menghilangkan pahala puasa, kita jauhkan daripada sesuatu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada puasa kita seluruhnya puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dari segala al-muhbitat, segala sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.